tidak ada dusta di antara Betul, kita ya. Kalau sambil tidur bisa, kalau sambil tidur nggak bisa. Ada pembelajaran sains terapan. SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari. Dalam naungan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari yang terakreditasi A, yang beralamatkan di Jalan Ronggolawe nomor 19 Singosari, Malang, memiliki visi terwujudnya peserta didik yang bertakwa, disiplin, semangat, memiliki daya juang, cerdas, kreatif, terampil, dan berakhlakul karimah dalam pendidikan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memiliki fasilitas yang memadai dengan gedung berlantai 3 yang representatif, dilengkapi dengan LCD dan CCTV di ruang kelas, perpustakaan berbasis IT, ruang konseling BP, BK, ruang OSIS, laboratorium IPA, laboratorium komputer, lapangan olahraga, kantin dan koperasi, musola, dan UKS. Selain itu, ciri yang membedakan SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari dengan sekolah-sekolah lainnya di antaranya adalah pemisahan antara kelas putra dan putri, pembentukan karakter dengan pembiasaan keagamaan. Dan juga pembatasan jumlah siswa tiap kelas sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif dan pelayanan pendidikan yang maksimal. Yang menjadikan ciri SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari dengan sekolah lainnya yang berada di sekitar Singosari, yaitu adanya program layanan belajar, di antaranya program kelas unggulan yang akan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga berakhlak mulia. Program selanjutnya yaitu program kelas tahfidz yang akan mencetak hafiz-hafizoh yang cerdas dan berjiwa Qur'ani. Program kelas reguler membentuk karakter dan pembiasaan-pembiasaan akhlakul karimah. Sebagai penunjang kreativitas siswa, SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari memiliki program ekstrakurikuler, di antaranya pramuka, seni baca Al-Quran, Al-Banjari, Ubudiyah dan Keputrian, desain grafis, pencak silat, karya ilmiah remaja dan bina kreativitas, palang merah remaja, English Club, futsal, kaligrafi, paduan suara, teater, dan jurnalistik. Guna menunjang kelancaran proses pendidikan, SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari menjalin kerjasama dengan berbagai pondok pesantren, sekitar 15 pondok pesantren, dan juga instansi lainnya, UKM, BMKG, Polsek Singosari, Puskesmas, Universitas Islam,
dan universitas negeri di seluruh wilayah Jawa Timur. Jangan ragu lagi, silahkan daftarkan putra-putri Anda di sekolah kami SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Oasis. Obrolan asik SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Di pagi hari ini kebetulan saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dengan saudara saya yang berasal dari unit lain di Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Ini adalah Bapak Agus Prasetya, yaitu sebagai guru BK dari SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Agus ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat ya. Alhamdulillah. Dan tentunya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru di SMAI Al-Ma'arif Singosari. Iya, meskipun kita satu yayasan, tapi kan kita tinggalnya itu di unit-unit secara terpisah seperti itu. Tapi meskipun secara terpisah, kita tetap memiliki kekeluargaan yang harmonis, kerjasama yang bagus, dan juga satu visi dan misi tentunya seperti itu. Betul. Baik Pak Agus, ini merupakan acara yang biasa sering dilaksanakan di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, namanya itu Oasis, yaitu obrolan asik seputar SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Kalau kemarin-kemarin itu berbicara tentang yang ada hal di SMAI, apa saja yang ada di SMAI, ya sekarang ini kami ingin berbagi dengan unit-unit yang ada di Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Nah kebetulan Pak Agus ini mungkin biar orang lain juga lebih tahu, mungkin bisa menjelaskan secara singkat profilnya, terus di SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01 itu sebagai apa, nanti bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa, yang mana ini banyak sekali yang menyaksikan tentunya acara ini, karena kalau kita melihat dari acara-acara sebelumnya, ini memang penontonnya itu disaksikan oleh, mungkin bisa dikatakan seluruh Indonesia seperti itu yang menyaksikan. Luar biasa sekali berarti. Betul, ya makanya. Jadi mungkin biar lebih lanjutnya lagi, biar lebih orang-orang mengetahui ini Pak Agus ini seperti apa, meskipun kita sudah kenal Pak ya. Gitu. Ya. Mungkin orang lainnya yang belum tahu, mungkin secara singkat bisa menjelaskan kriteria apa itu Pak Agus itu seperti apa, terus di SMP-nya itu seperti apa nih. Monggo Pak Agus. Iya. Nanti saya kenalan dulu nih. Boleh, biar lebih akrab, lebih kenal juga penontonnya seperti itu. Baik, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf A. Agus Prasetya. Oke, Agus Prasetya. Betul. Di SMP Al-Ma'arif saya sehari-hari sebagai guru bimbingan dan konseling. Karena saya sebagai guru bimbingan dan konseling, ya maka sehari-hari saya sering mendapatkan curhat. Oke, curhat. Jadi nanti kalau Pak Ujang pengen curhat, ya silakan. Gratis insya Allah. Siap. Kebetulan saya juga guru BK Pak. Oh sama berarti. Ya nanti kita saling curhat. Iya. Oke. Nanti kalau saya ada yang masalah, saya curhat ke Pak Ujang gitu ya. Oke, seperti itu. Kan BK juga kan manusia Pak ya. Iya betul sama. Nah, selain saya sebagai guru BK, di tahun ini saya diamanahi di kepanitiaan PPDB, penerimaan peserta didik baru di SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari. Oh, berarti ini PPDB SMPI 01 ini sudah buka Pak Agus? Oh iya, sudah. Oh, sudah buka. Betul. Mulanya kapan ini bukanya? Sejak tanggal 15 bulan November. 15 bulan November. Iya, betul. Oh, seperti itu ya. Sudah buka sekarang. Oh gitu. Berarti ini baik, mumpung berarti kesempatan ini ya, mumpung banyak yang menyaksikan juga. Kebetulan SMP Islam Al-Ma'arif 01 ini sudah membuka pendaftaran. Nah, berarti kira-kira nih terkait yang masalah PPDB nih, pasti banyak yang bertanya-tanya Pak Agus ini ya. Iya. Saya panggilnya Pak Agus saja ya. Iya. Oke. Terkait dengan PPDB ini, kan pasti sebelum anak-anak menentukan pilihan sekolahannya,
Nah, Betul. terutama ini yang sudah atau yang mau lulus dari SD atau dari MI, biasanya kan bertanya-tanya, saya ke sekolah mana ya? Ya, Gitu betul kan. betul. Meskipun ini saya sudah tahu lah bagaimana sepak terjang dari SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01 ini. Iya. Banyak raihan prestasi dan sebagainya, tapi mungkin Alhamdulillah. di luar sana itu ada yang bertanya-tanya juga. Kira-kira nih, mumpung kita di masa-masa PDB ini, keunikan dari SMP Islam Al-Ma'arif Singosari yang dimiliki saat ini dan istilahnya itu yang bisa memberikan stimulus. Kira-kira ketika sudah dijelaskan nanti, oh, kok bagus ya SMP ini. Nah, kira-kira keunikannya itu seperti apa, Pak Agus? Nah, ini keunikannya sebenarnya kan banyak ya. Ya. Ini apakah perlu saya jelaskan semuanya atau gimana ini? Atau yang paling unik saja? Mungkin yang istilahnya itu yang paling unik, yang yang istilahnya paling itu unik. berbeda dengan sekolah-sekolah lain seperti itu. Ya. Oh, gitu. Ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya sekali lagi di SMP Al-Ma'arif 01 Singosari itu kita memiliki banyak keunikan ya. Kita memiliki banyak keunikan. Tapi yang paling unik menurut saya di SMPI ini kita memiliki 3 program. 3 program. 3 program. Jadi kita ada 3 program. Jadi nanti siswa yang mendaftar di sekolah kami itu bisa memilih salah satu dari 3 program ini. Oke. Jadi 3 program ini, yang pertama itu ada program unggulan namanya. Program unggulan. Ya, program unggulan. Seperti apa itu, Pak Agus? Program unggulan ini kita nanti akan menitik beratkan pada pembelajaran sains terapan. Oh, sains terapan. Jadi kita berharap agar peserta didik itu tidak hanya mempelajari sains itu secara teoritis, tapi kita ingin bawa mereka untuk bagaimana bisa menerapkan ilmu yang dipelajari, bisa menerapkan pembahasan-pembahasan tentang sains dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun sesederhana mungkin, ya sesuai dengan tingkat usia dan tingkat pemahaman tentunya ya. Nah, jadi itu dari program unggulan yang pengen kita kembangkan ya, betul. Ya. Nah, terus yang kedua itu kita punya namanya program tahfidz. Program tahfidz. Ya, betul. Ini kita ingin mewadahi anak-anak yang mereka memiliki kemauan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Oh, gitu. Ya, karena kita tahu bahwa kita ini adalah sekolah Islam. Betul. Dan kita juga tidak bisa lepas dari Al-Qur'an dan kita ingin mengajak anak-anak itu untuk mencintai Al-Qur'an. Nah, maka dari itu kita siapkan, kita wadahi. Kita wadahi anak-anak yang punya kemauan nanti dulu. Ya, kemauan dulu. Yang penting ada kemauan ya. Yang penting ada kemauan. Mewadahi anak-anak yang punya kemauan untuk belajar menghafal Al-Qur'an, kita wadahi. Dengan adanya kelas tahfidz ini. Oke, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, itu ada namanya kelas reguler. Kelas reguler. Nah, kelas reguler ini untuk mewadahi anak-anak yang pokoknya saya sekolah nggak usah yang program-program unggulan, nggak usah pakai program tahfidz, pokoknya saya pengen biasa saja lah gitu. Oh, gitu. Kalau pengen yang biasa-biasa saja, tetap bisa. Silahkan nanti kita wadahi di dalam program reguler. Itu. Tapi tetap meskipun ini biasa-biasa, tapi juga nanti ada hal-hal yang masih luar biasa tentunya. Oke, baik, bagus. Berarti ini yang membedakan ciri khas dari betul. SMP Islam Al-Ma'arif 01 ini ya. Ya, dan selain itu sebenarnya juga ada satu hal yang menurut saya perlu untuk kita ketahui bersama ya, bahwa di SMP Al-Ma'arif itu meskipun kita bisa dikatakan kita sekolah umum ya, umum, tetap kita berusaha untuk memasukkan unsur-unsur pesantren di dalam sekolah kami. Betul, contoh paling sederhana adalah kita memisah antara kelas putra dan kelas putri. Oh, jadi antara laki-laki dan perempuan itu secara terpisah? Iya, betul. Ya. Dan meskipun mereka misalkan sama-sama kelas 7 misalkan. Betul, ya. Jadi nanti ada 7 putra, ada 7 putri. Oh, ada gitu. Ada tahfidz putra, ada tahfidz putri. Seperti itu. Iya, ada unggulan putra, ada unggulan putri. Oh, ini adalah bentuk wujud dari proses mengadopsi pola-pola pendidikan di pesantren yang menurut kami
itu sangat bagus untuk diterapkan di Betul, pendidikan iya. formal, apalagi di zaman seperti sekarang Iya. ya. Tentu kita sebagai guru BK paham lah Betul, kenapa harus iya. bisa ya. Benar, Ya, itu. Dan kita memang kita mengakui ide pemisahan itu asalnya dari pesantren. Betul, Kita terinspirasi dari apa yang dilakukan di pesantren, dan kemudian kita coba kita bawa ke dalam model pendidikan di kami, dan ternyata alhamdulillah menurut pengamatan kami hasilnya sangat luar biasa. Sangat positif juga sangat ya. positif gitu. Betul ya. Jadi itu mungkin juga salah satu keunikan yang betul, iya. yang menurut saya perlu untuk kita ketahui bersama. Iya. Ini kan memang mungkin jarang-jarang yang istilahnya itu memang kita itu bukan di naungan pesantren gitu betul. kan. Kita di luar pesantren gitu kan. Tapi benar-benar budaya pesantren itu kita terapkan seperti betul. itu ya. Apa-apa yang bisa kita adopsi dari pesantren dan itu memang positif dampaknya untuk anak-anak kita akan berusaha untuk mengadopsi itu. Betul. Apalagi kan biasanya kan kayak gini Pak Agus nih. Kalau saya dengar cerita dari orang tua gitu kan ya. Kadang kalau misalkan anak itu di rumah seperti apa, ternyata di sekolah seperti apa. Mohon maaf misalkan dalam tanda kutip, kalau saat ini mungkin kalau di rumah kelihatannya itu tidak kenal dengan perempuan, tidak istilahnya sering apa dengan perempuan, tapi di sekolah kan kita nggak tahu gitu kan ya, kita nggak tahu. Tapi dengan model yang dikemas oleh SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01 ini, dengan ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, wah menurut saya ini sangat bagus sekali gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kita sesuaikan dengan zaman sekarang itu sangat cocok sekali. Tapi dengan tadi meskipun kita memasukkan budaya pesantren, tapi tetap hal-hal yang ada di zaman sekarang, era digitalisasi saat ini, tetap SMP juga tetap menonjolkan. Ada kayak tadi kan program unggulannya, ada program tahfidnya, ada juga reguler. Oke, seperti itu ya. Berarti ini lengkap semua ini ya. Insya Allah gitu ya. Lengkap komplit ya, paket komplit ini. Oke. Terus kira-kira gini ya, mohon maaf Pak Agus. Yang namanya anak ya. Betul. Yang namanya anak, apalagi dengan kemampuannya, pasti itu antara satu sama lain itu berbeda ya. Betul. Berbeda. Ketika dengan program yang ditawarkan oleh SMPI, terus anak itu misalkan saya pengen masuk ke SMPI, terus dengan pengetahuan yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Kira-kira untuk masuk ke SMPI dan bisa masuk ke salah satu program yang ada, entah itu mungkin tahfidz, entah itu mungkin juga unggulan, ataupun juga ke reguler, itu persyaratannya itu seperti apa kira-kira? Oke, ya sebenarnya kalau untuk persyaratan kita tidak ada persyaratan yang sangat khusus sebenarnya. Ya sebenarnya persyaratannya umum sih. Hampir sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya ya. Cuma memang untuk beberapa hal, misalnya di program unggulan itu memang nanti akan kita adakan tes. Nah, di program unggulan diadakan tes. Karena kita nanti di program unggulan ini memang ada syarat-syarat tertentu nanti ya. Ada syarat-syarat tertentu yang jika peserta didik atau calon peserta didik memenuhi kriteria yang kami tetapkan, nanti bisa masuk di kelas unggulan. Gitu. Dan juga kelas tahfidz sama. Nanti di kelas tahfidz nanti guru tahfidz dan tim tahfidz juga menentukan beberapa kriteria untuk bisa masuk di kelas tahfidz. Namun harus saya sampaikan bahwa kriteria ini bukan kriteria yang sangat berat. Enggak. Biasanya nanti kaitannya cuma dengan kemampuan bacaan. Ya, jadi kita tidak terlalu mensyaratkan jumlah hafalan. Tidak. Karena memang kita memproses dari nol, katakanlah nol dari nol hafalan misalnya, ekstrimnya begitu ya. Ya, itu enggak masalah itu. Yang penting modal bacaan Al-Qur'annya tidak terlalu parah-parah banget lah gitu. Enggak harus, kita enggak menuntut harus sempurna dulu gitu. Pokoknya enggak parah-parah banget supaya nanti prosesnya enggak terlalu lama untuk menghafal gitu. Jadi makanya saya katakan bahwa sebenarnya pokoknya ada kemauan gitu kalau untuk tahfidz itu. Jadi nanti kemampuan insya Allah bisa mengikuti gitu. Nanti seiring berjalannya waktu nanti ya kita upayakan. Kita kan ikhtiar ya, berusaha bagaimana hasilnya itu kan ya itu nanti perkara lain. Yang penting kita punya kemauan dulu, kemudian nanti kita proses semaksimal mungkin. Dan insya Allah selama ini ya menurut saya hasilnya sudah menunjukkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Oke, seperti itu. Iya. Terus gini Pak Agus, apakah misalkan
di jalur tahfidz ini itu memang anak yang istilahnya kalau ingin ke SMPI terus saya ingin masuk ke jalur ke program tahfidz, apakah ini harus dari pondok pesantren? Apakah apa ya dari misalkan dari rumahan juga itu boleh gak kira-kira masuk ke sana? Oh, sangat boleh. Jadi kita tidak mensyaratkan bahwa anak ini harus tinggal di pondok pesantren. Harus tinggal di pondok pesantren, harus pernah nyantri dulu. Tidak harus. Jadi gitu. siapapun latar belakangnya apapun, monggo silakan untuk mendaftar di kelas tahfidz, boleh, tidak masalah. Nah, nanti cuma kemudian akan kita tes. Nah, tes ini tujuannya hanya agar begini, nanti ketika anak ini belajar menghafal supaya bebannya tidak terlalu berat. Oh, gitu. Nah, karena misal kalau anak ini misalnya kok bacaan Al-Qur'annya sangat jauh ya dari sangat jauh dari kriteria, itu kan kasihan nanti kalau menghafal, karena harus punya dua beban akhirnya, memperbaiki bacaan Al-Qur'an dan kemudian beban hafalan gitu. Jadi makanya nanti kita mensyaratkan ada kriteria-kriteria khusus yang ditentukan oleh tim tahfidz agar siswa itu bisa masuk di kelas tahfidz. Dan kriteria ini hubungannya adalah khususnya dengan bacaan Al-Qur'an, bukan dengan jumlah hafalan ya. Siap. Jadi nanti kalau misalnya ada anak-anak yang waduh, saya cuma hafal Al-Fatihah sama Al-Ikhlas itu, masa saya mau masuk kelas tahfidz? Ya enggak masalah, karena di sini kita akan belajar untuk menghafal itu. Siap. Kalau sudah hafal 30 juz ya enggak usah masuk kelas tahfidz, enggak apa-apa. Iya. Berarti saya bisa garis bawahi Pak Agus ya. Berarti istilahnya kalau di SMPI ini khususnya untuk kelas tahfidz minimal anak ini ada kemauan ya. Betul, minimal ada kemauan, nanti dari sekolah yang mewadahi. Ya betul. Itu ya. Kita akan upayakan semaksimal mungkin semampu kita. Nah, kita akan wadahi anak-anak yang punya kemauan. Karena kemauan itu menurut saya sudah luar biasa. Betul. Di zaman sekarang ya, ada anak punya kemauan, punya cita-cita, punya niat untuk menghafal Al-Qur'an. Itu kan sudah sesuatu banget gitu kan. Itu sudah luar biasa. Itu kan sungguh sangat sayang kalau kemudian kita tidak mewadahi mereka. Orang-orang yang seperti ini tidak kita wadahi kan sungguh apa ya, sangat disayangkan gitu. Gitu ya. Iya, betul. Betul, bagus ya. Terus tadi sudah dijelaskan juga ya beberapa program unggulan yang merupakan keunikan dari SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01 ini, terus juga persyaratannya juga sudah jelas tadi teman-teman yang mendengarkan. Terus kira-kira nih pasti ada yang bertanya juga Pak Agus nih. Kira-kira kalau saya nih sudah daftar ke SMPI misalkan, terus sudah diterima, kira-kira nanti ketika saya lulus, saya akan mendapatkan seperti apa? Atau saya akan mendapatkan apa ini dari SMP ini? Seperti itu. Jadi nah, jadi begini, paling tidak nanti ketika anak-anak itu sudah lulus dari SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari, maka harapan kami anak-anak ini punya dua modal dasar. Modal dasar dalam kehidupan mereka. Dua modal dasar yang ini sangat penting menurut saya untuk sebagai modal menghadapi atau menjalani masa depan mereka. Nah, yang pertama kan jelas itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sekolah nanti anak-anak ini kan akan kita gembleng dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu pertama. Nah, namun selain itu kita juga kan sama-sama paham Pak ya bahwa selain ilmu pengetahuan yang sangat penting juga harus dimiliki oleh anak-anak, yaitu adalah ilmu agama. Jadi makanya nanti ketika anak-anak itu lulus, selain kemudian mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk mengarungi masa depan mereka, juga akan memberikan bekal ilmu agama. Yang ini menurut kami ini sangat penting dimiliki oleh anak-anak, karena ketika mereka misalnya cerdas, ilmu pengetahuannya bagus, tapi kemudian ilmu agamanya tidak bagus, kan ini akan jadi masalah gitu. Ini akan jadi masalah gitu. Nah, atau juga misalnya ilmu agamanya bagus gitu, tapi kemudian kita tidak membekali dengan ilmu pengetahuan, kan kasihan nanti. Kasihan ya di kehidupannya akan menemui banyak kesulitan juga. Jadi maka dua-dua ini menurut kami harus diseimbangkan gitu. Harus berjalan beriringan gitu kan. Dan kami memberikan modal itu di SMPI.
supaya Betul, ketika betul. anak-anak ini lulus, mereka punya bekal ilmu pengetahuan, Mm-mm. punya bekal ilmu agama. Betul Nah, iya. supaya- Apalagi zaman sekarang kan ya. Ya betul. Zaman sekarang kan biasanya anak saya katakan mohon maaf IQ-nya tinggi, Iya. pengetahuannya tinggi juga, tapi akhlak dan moralnya ini yang mohon maaf agak amburadul dan sebagainya. Nah, makanya, kayak gitu kan ya. Itulah itu menjadi tugas kita. Betul iya. Sebagai guru, khususnya guru di sekolah Islam. Maka Maka anak-anak yang belajar di kita, belajar ke kami, itu memang juga harus kita bekali dengan Betul. ilmu agama supaya iya. selain mereka itu memiliki kemampuan secara duniawi, mereka juga harus memiliki pemahaman, memiliki kemampuan untuk taat kepada agama, taat kepada syariat. Oh gitu ya. Baik, bagus. Berbincang-bincang tentang nanti apa itu keistimewaan yang akan Betul. didapatkan oleh siswa. Kebetulan juga nih saya baru ingat dan baru sadar ternyata di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari juga ini sedang membuka pendaftaran peserta didik baru juga sama. Iya, sama ini. Sama sedang membuka pendaftaran peserta didik baru di SMA ini. Kebetulan di SMA ini banyak jalurnya, ada jalur afirmasi juga nih Pak Gus, ada juga jalur reguler seperti itu. Apalagi kalau misalkan daftar di gelombang 1 sekarang, insya Allah sekarang itu membuka gelombang 1 ya. Kalau misalkan siswa masuk ke SMAI dengan jalur gelombang 1 ini ada potongan harga 500.000, ada cashback 500.000 ini kalau di SMA. Menarik sekali sebenarnya. Iya. Dan apalagi nih kalau misalkan siswa itu berasal dari SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01 ataupun juga dari MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, itu potongannya lebih besar juga. Oh gitu. Potongannya lebih besar juga itu. Itu ada jalur afirmasi seperti itu kalau di SMAI seperti itu Pak Agus. Nah, berbincang-bincang saya menarik sekali dengan tadi ada program unggulan juga, Betul. ada program tahfidz, ada program reguler. Nah, di SMA ini kebetulan ada program IT terapan Prodistik namanya. Itu semacam kayak apa ya? Mahir dalam robotika, programmer ataupun juga kayak desain grafis, pembuatan film dan sebagainya. Di SMA itu ada program unggulan Prodistik dan juga program unggulan tahfidz juga di SMA itu. Iya, luar biasa. Nah, kalau misalkan kita lihat nih tarik benang merahnya, anak-anak yang ada di SMPI tadi dengan modal-modal yang sudah dikuasai anak-anak di SMPI, kira-kira kalau misalkan anak-anak SMPI lanjut ke SMA ini kira-kira di SMA ini anak-anak bisa dikembangkan lagi gak skillnya atau mungkin pas gak kira-kira kalau misalkan nanti ke SMA seperti itu. Mohon maaf ya Pak Gus ya. Kalau menurut saya kok kayaknya ini sangat cocok gitu loh. Sangat cocok ya. Pas itu. Kan kalau kita lihat kayaknya kita tuh sefrekuensi, sejalur gitu. Di SMPI ya, di SMPI ada program tahfidz dan ternyata di SMAI ada juga ada juga seperti itu. Di kelas unggulan misalnya, di kelas unggulan kan kami menitik beratkan bagaimana sains itu bukan hanya dipahami secara teoritis tetapi juga dipahami secara aplikatif gitu. Oh iya. Bagaimana aplikasi sains dalam kehidupan, bagaimana sains itu memudahkan kehidupan kita. Karena selama ini kan anak-anak berpikir belajar matematika, belajar IPA itu kan bikin pusing. Iya, padahal itu kan harusnya untuk memudahkan kehidupan. Nah, ini yang pengen kami tekankan nanti. Nah, ketika anak-anak sudah memiliki pemahaman itu, memiliki pemahaman tentang terapan sains, kemudian dibawa ke SMAI, di sini diwadahi dengan tadi apa Prodistik ya. Nah, menurut saya kan sangat nyambung sekali. Betul, iya betul. Itu kan sudah nanti dari terapan naik ke teknologi. Iya, betul. Nah, itu kan menurut saya sudah satu jalur itu kan ya. Jalur yang sangat keren menurut saya. Kalau istilahnya kalau kerennya mohon maaf ya, apa itu botol ketemu tutup atau apa itu? Iya, sudah. Itu kan itu. Iya, betul. Jadi menurut saya sangat disayangkan kalau hal-hal seperti ini tidak kita manfaatkan. Betul ya. Berarti kalau misalkan kita nih tarik lagi nih ke yayasan yang ada di pendidikan Al-Ma'arif Singosari nih, berarti di SMPI sudah ada tahfidz, sudah ada program unggulan. Di SMAI sudah ada Prodistik, ada juga tahfidz. Nah, istilahnya nanti ketika anak-anak masuk ke SMPI menimba ilmu di sana, terus juga
mereka tidak bingung juga ya untuk lanjutkan, Nah. misalkan ada di SMA ini ada program tahfidz, ada program proistik, bisa langsung satu Ya. arah dalam satu yayasan. gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan nanti kita lihat di SMA ini ada potongan-potongan harga kalau misalkan kita masuk ke SMA. Nah, ya betul, betul. seperti itu ya. Ya, itu malah justru lebih enak. betul ya. Sudahlah satu jalur dapat potongan harga. Nah, gitu. betul, itu kan istilahnya seperti itu. Oke, Pak Agus, terkait nanti program-program yang tadi sudah kita jelaskan di SMPI, ada hal-hal yang tadi di SMA juga seperti ini. Mungkin kira-kira Pak Agus nih, mumpung banyak yang melihat, yang menyaksikan, dan saya yakin nih anak-anak yang mau lulus dari MI ataupun dari SD sangat cocok sekali kalau misalkan kalian mengabdikan diri, mengembangkan potensi di SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01. Nah, mungkin Pak Agus terkait PPDB tadi, saya ingin singgung lagi. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan ini terkait PPDB SMP Islam Al-Ma'arif Singosari. Kira-kira mungkin monggo. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya senang sekali diberikan kesempatan ya untuk menjelaskan sedikit tentang PPDB di SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari. Nah, jadi saya ingin sampaikan sekilas saja tentang sistem PPDB kepada teman-teman, adik-adik, bapak ibu orang tua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Untuk mendaftar di SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari sangat mudah. Meskipun sekarang eranya pandemi ya. Betul, iya. Daftarnya gimana? Saya harus ke sekolah apa ya, enggak? ke sekolah mungkin juga sulit, takut dan sebagainya. Nggak usah khawatir. Kita sudah menyediakan berbagai macam solusi untuk hal-hal seperti ini, dan kami berusaha mempermudah sesimpel mungkin sistem pendaftaran di SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari. Jadi untuk adik-adik, teman-teman, untuk bapak ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari, tinggal buka saja websitenya SMPI. Di sana sudah ada. Nah, nanti websitenya nanti mungkin teman-teman kru nanti ditampilkan di bawah sini atau di atas sini atau di mana ya. Nanti mohon untuk ditampilkan ya nanti. Nah, di website itu nanti silahkan diklik dan kemudian nanti klik panduan yang ada di situ. Nah, jadi di situ nanti panduannya sudah lengkap. Nah, kalau saya jelaskan di sini pasti nanti lupa. Jadi nanti klik saja websitenya SMPI, nanti akan ketemu. Gampang. Jadi daftar dari rumah, nggak mau datang ke sekolah, nggak masalah. Bisa dilakukan dari rumah. Sambil rebahan bisa. Kalau sambil tiduran bisa, kalau sambil tidur nggak bisa. Kalau sambil tiduran bisa. Ya, jadi kita berusaha mempermudah, membuat bagaimana sistem pendaftaran itu sesimpel mungkin. Buka website, tinggal klik sesuai panduan, insya Allah beres dan tidak menyulitkan dan tidak mengharuskan untuk datang ke sekolah. Perkara nanti persyaratan administratif, nanti bisa menyusul lah. Intinya untuk pendaftaran di awal, karena kita juga masih masa pandemi, kita berupaya untuk mensimpelkan, mensederhanakan sistem sehingga tidak menyulitkan adik-adik, tidak menyulitkan teman-teman, dan tidak menyulitkan bapak ibu yang ingin mendaftarkan putra putrinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk tanggalnya Pak Agus, sudah dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa mungkin ini? Biasanya kan hanya seperti itu juga. Ya, betul. Untuk tanggal sebenarnya kami, karena ini masa pandemi dan ini sistemnya online, maka kami membuka PPDB ini waktunya memang kami berikan kelonggaran. Jadi agak panjang. Ya. Kami sudah mulai sejak tanggal 15 November dan nanti insya Allah kita akan tutup di 15 Mei. Di 15 Mei 2021. Ya. Jadi di 15 Mei 2021. Nah, dan memang ini perlu kami sampaikan ya supaya nanti tidak ada kekecewaan dan tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi memang sistemnya itu nanti akan kami tutup sewaktu-waktu dan bisa jadi memang 15 Mei ini nggak saklek ya, artinya kami bisa tutup sebelum 15 Mei ketika memang kuotanya sudah penuh. Dan karena memang untuk masuk kita tidak ada tes masuk. Tes itu hanya tes pengelompokan. Ya, karena kalau dulu ada tes masuk, karena ini eranya pandemi, kami juga kesulitan untuk melakukan
tes untuk tes masuknya. Jadi makanya siapapun yang daftar akan kami terima. Tapi kalau kemudian sudah penuh, kuota sudah terpenuhi, maka akan ditutup sewaktu-waktu. Jadi seperti itu, ya. harus saya sampaikan bahwa ya memang harus cepet-cepet itu. Ya, harus cepet-cepet. Nah, nanti khawatirnya kalau akhir-akhir loh kok sudah penuh terus kemudian ada kekecewaan. Nah, jadi supaya untuk mengantisipasi itu, supaya tidak ada kekecewaan, tidak ada dusta di antara kita ya. Saya sampaikan bahwa nanti pendaftaran ini mungkin bisa jadi ditutup sebelum 15 Mei ketika memang kuotanya sudah penuh gitu. Nanti kan dilihat di brosur loh, katanya 15 Mei tutup. Saya datang ini masih belum bulan Mei kok sudah tutup. Wah, saya ditipu deh. Enggak. Jadi memang akan bisa kami tutup sewaktu-waktu ketika memang sudah terpenuhi. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya nanti tidak ada kekecewaan. Iya, betul. Karena saya juga sering melihat nih, apalagi tahun-tahun sebelumnya itu katanya ya SMP ini selalu kebanjiran peserta didik yang ingin mendaftar kayak gitu seperti itu. Amin. Makanya ini sangat-sangat disarankan sekali ya sebelum tanggal 15 Mei ini harus segera mendaftarkan diri di SMP seperti itu. Apalagi caranya sangat mudah sekali. Sambil rebahan bisa, sambil tiduran bisa. Asalkan jangan sambil tidur ya. Betul. Kalau sambil tidur maka bisa ya. Oke. Saya juga jadi ingin menyampaikan juga ini Pak Agus terkait PPDB ini yang ada di SMPI, di SMA juga saya informasikan kepada pemirsa dimanapun saja berada. Tapi yang di SMA ini yang mau lulus dari SMP ataupun MTS gitu kan. Kalau dari SD kan nggak bisa langsung ke SMA ya. Seperti itu. Jadi bagi yang mendengarkan yang mau lulus dan juga sedang lulus dari SMP ataupun MTS, segera daftarkan diri di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari Malang seperti itu. Karena kami sudah membuka gelombang 1 di bulan Januari ini. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa membuka website di smais.sch.id. Di sana sudah tertera bagaimana panduan dan juga pendaftaran yang ada di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Apalagi nih untuk siswa SMP Islam Al-Ma'arif Singosari 01 dan juga MTS Al-Ma'arif Singosari 01 juga bisa masuk ke SMAI dengan ada potongan harga ataupun juga namanya jalur afirmasi seperti itu. Baik Pak Agus, kita tidak terasa perbincangan kita sudah sejauh ini. Ya, sudah lama ternyata ya. Iya. Dan semoga ini perbincangan ini tidak hanya di sini saja, karena kita juga satu yayasan, satu naungan dalam yayasan pendidikan, satu keluarga gitu. Betul, satu keluarga. Saya harap jalinan komunikasi ini apapun yang ada di SMPI kita bisa saling share. Apapun juga yang ada di SMAI juga kita bisa saling share seperti itu. Karena saya yakin dengan kita berada di Yayasan Al-Ma'arif Singosari, khususnya yang ada di SMP dan juga di SMAI, insya Allah seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi, semua siswa-siswinya sudah dibekali dengan ilmu agama, ilmu umum juga. Jadi nanti ketika keluar dari SMP ataupun juga SMAI, kita benar-benar sudah dibekali ilmu umum dan juga ilmu agama seperti itu. Jadi istilahnya itu selaras antara ilmu agama dan juga ilmu umum seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Baik pemirsa, acara Oasis obrolan asik SMA Islam Al-Ma'arif Singosari telah selesai kita dengarkan dan semoga perbincangan ini ada manfaatnya khususnya untuk yang mendengarkan, umumnya untuk siswa-siswi dimanapun saja berada. Amin seperti itu ya. Untuk selanjutnya kami tidak bisa panjang-panjang lebar untuk berbicara di sini. Saya sebagai moderator dalam pagi hari ini Ujang Abdul Basir dan saudara saya Bapak Agus Prasetya. Bapak Agus Prasetya mohon undur diri. Bisa kita mohon undur diri kepada pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun saja berada. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oasis obrolan asik SMA Islam Al-Ma'arif Singosari.